Sekelompok anak tengah membuli seorang gadis dengan membanjiri badannya dengan lem dan menempelnya ke tembok. Salah satu dari pembuli itu adalah anak dari kepala sekolah mereka. Ia bahkan sampai melumuri mulut anak itu menggunakan lem tersebut karena memang anak ini bisu. Sampai ketika ibunya yang seorang pelayan sekolah datang melihat keadaan anaknya dengan hati yang hancur. Ia mau tidak mau memotong rambut anak gadisnya yang rusak karena terkena lem itu. Di suatu malam, ketiga pembuli itu pergi ke sebuah bangunan tua dan menyalakan banyak lilin karena akan bermain game horor. Salah satu anak seperti melihat sesuatu, sampai ketika ia menghilang dan teman-temannya menyadarinya. Ketika mereka mencoba mencari temannya itu, mereka melihat temannya yang sudah tewas berlumuran darah. Alhasil mereka ketakutan dan berlari dari sana dengan arah yang berbeda. Salah satu pembuli tertangkap orang misterius itu dan langsung memukul kepalanya menggunakan kapak. Pembuli satunya berhasil kabur dengan melompat. Namun ketika ia bersembunyi, orang misterius itu ada di sana dan segera memukul kepalanya. Esoknya di sekolah, kepala sekolah memarahi anaknya karena teman-temannya menghilang dan orang tua mereka mencarinya. Tepat ketika anak itu keluar, ia bertemu dengan ibu pelayan itu yang membawakan minuman racikannya kepada kepala sekolah. Ibu pelayan ternyata meminta kepala sekolah untuk memindahkan anaknya kembali ke sekolah khusus anak berkebutuhan khusus. Namun kepala sekolah sempat menolaknya. Polisi kini sedang mencari keberadaan anak-anak yang menghilang itu di sebuah gedung tua. Mereka menemukan sebuah origami di sana yang diketahui milik anak bisu ini. Ia pun ditanyai mengenai keberadaan ketiga orang yang hilang itu yang sebelumnya membuli dirinya habis-habisan. Namun ibu pelayan datang dan segera menemani anaknya. Ia bersikeras meminta detektif agar anaknya tidak dipaksakan dalam wawancara ini. Selain anak bisu itu, anak kepala sekolah juga ditanyai keberadaan mereka karena ia adalah temannya. Anak kepala sekolah ini mengatakan malam ketika acara itu ia tidak sengaja tercebur ke dalam danau dan akhirnya pulang duluan dan tidak ikut mereka. Setelah itu ia tidak bisa menghubungi teman-temannya. Di satu sisi, ibu pelayan akhirnya berhasil memindahkan anaknya ke sekolah anak khusus. Namun ada yang aneh dari tingkah anak ini, di mana ia mencoret-coret gambar menggunakan krayon merah seperti darah. Sebuah acara dikejutkan ketika ada sosok manusia tergantung dan sudah tidak sadarkan diri, membuat orang-orang kemudian berlarian ketakutan. Kepala sekolah ini memiliki seorang anak yang adalah tukang buli di sekolahnya. Ketika ia sedang sendirian menunggu teman-temannya yang sebelumnya menghilang, tiba-tiba ada sosok misterius yang mencoba membacoknya menggunakan kapak. Kemudian kepala sekolah mencoba menelpon anaknya mencari keberadaannya karena acara sudah mulai. Begitulah kemudian ketika ia harus menarik tali konfeti, tiba-tiba saja ada sosok manusia keluar dari sana. Ada suara telepon berdering pada mayit tersebut yang adalah anak dari kepala sekolah tersebut. Ibu pelayan yang anaknya juga bersekolah di sana langsung kabur dan mencari keberadaan anaknya. Polisi kemudian mewawancarai Capsek dan bertanya orang yang mungkin mencurigakan baginya. Dan ia menunjuk salah satu orang badan amal di kota mereka dan biasa bekerja sebagai tukang di sekolah ini. Ia berkata dulu ia memiliki anak perempuan yang bersekolah di sekolah ini, namun kemudian anaknya mengalami kecelakaan di sekolah itu dan tewas. Ibu pelayan di tempat berbeda mencari keberadaan anaknya di kontrakan mereka dan menemukan jam tangannya. Sebelumnya, pria yang bekerja di badan amal ini baru saja pindah di lingkungan mereka. Ibu pelayan ternyata juga mencurigainya dan mencoba masuk diam-diam ke dalam apartemennya melalui jendela. Ibu pelayan menemukan sebuah tali di dalam rumahnya. Tiba-tiba saja pria dari badan amal itu pulang dan merasa curiga ada seseorang yang masuk ke dalam rumahnya. Ibu pelayan masih terjebak di sana dan bersembunyi di bawah kasur pria itu. Hampir saja ketahuan ketika kunci milik pria itu terjatuh. Tepat saat itu ada seseorang yang mengebel rumahnya dengan terburu-buru, dan itu ternyata adalah ibu pemilik gedung apartemen. Ibu pemilik gedung ternyata meminta pria itu untuk mengantarkannya ke badan amal karena ada sesuatu yang ingin diberikan. Jadilah itu menjadi kesempatan ibu pelayan untuk keluar dari sana, yang langsung bertemu dengan polisi yang menangani kasus di sekolah mereka. Mereka mengecek CCTV mencari keberadaan pria badan amal yang dicurigai itu sedang membuang sampah-sampah yang mencurigakan. Ketika ibu pelayan mencoba mengaduk-aduk truk sampah mencari kantong sampah milik pria badan amal itu, ia melihat salah satu orang bertudung melihatnya. Seketika ia mengejar sosok tersebut yang kabur dari sana, namun ia tertabrak mobil dan mereka berhasil meringkusnya. Ketika dibuka, ternyata itu adalah sosok lain, bukan pria badan amal itu. Sekelompok siswi dan salah satunya anak kepala sekolah sedang membuli seorang wanita menggunakan bando di kepala yang terbuat dari tanaman yang berduri. Bahkan dia sengaja menekan ke kepalanya sampai membuat kepala anak itu berdarah. Hal itu direkam oleh salah satu dari geng pembuli itu. Rambut anak itu digunting oleh mereka dan kemudian dimasukkan ke dalam tempat minum yang berisi air. Air itu dicampurkan dengan rambutnya yang kemudian memaksa anak yang dibuli itu untuk meminumnya. Anak ini memiliki gangguan autis. Ia memiliki teman dekat yang adalah anak pelayan di sekolah
sekolah ini dan dirinya bisu. Ia merupakan anak dari pria yang bekerja di badan amal dan hubungannya sangat harmonis. Ketika melihat temannya itu dibully, si bisu itu datang melihatnya. Ia sudah bersiap memegang sebuah gunting untuk menyerang mereka semua. Sampai tiba-tiba ibunya datang dan mengambil gunting itu. Karena tidak ingin anaknya terlibat, ia memaksa si bisu meninggalkan temannya yang disiksa oleh mereka semua. Sendirian, anak itu dipaksa mereka untuk naik ke atas atap yang terbuat dari kaca. Tiba-tiba saja kaca itu pecah dan anak itu jatuh ke bawah. Ibu pelayan bersama anaknya hanya bisa terdiam ketika melihat anak-anak itu kabur dari sana lari dari tanggung jawab. Si bisu kemudian berlari ke atas dan melihat kaca itu sudah pecah dan temannya sudah terjatuh ke bawah. Anaknya begitu marah karena gara-gara ibunya ia tidak bisa menyelamatkan anaknya. Namun diam-diam ada yang meletakkan rekaman milik para pembuli di loker almarhum dan ditonton oleh sang ayah yang begitu terpukul menontonnya. Padahal ayahnya sudah membuatkan perahu untuk mereka berlayar bersama-sama karena anaknya menginginkannya. Ia pun begitu dendam sampai akhirnya meneror para pembuli anaknya itu dan membunuh mereka semua. Ia juga menahan seorang pria tua yang ternyata dia adalah ketua badan amal di kota mereka. Ketika anaknya terjatuh, kakek tua itu melihat pelaku yang membuat anak itu sampai tewas. Ayahnya menangis sambil menggendong anaknya satu-satunya, sampai di titik di mana ia sampai mengemis-ngemis kepada Kepsek untuk meminta keadilan bagi anaknya, dan tidak yakin anaknya mengakhiri hidupnya sendiri. Kakek tua itu malah membantu menutupi kasus itu karena memang salah satu pelaku adalah anak dari kepala sekolah ini. Begitulah akhirnya pria ini marah dan akan menghabisi kakek tua ini.